Ketika kita mulai i'tikaf jam 6 sore, maka selesai i'tikaf kita itu jam 6 pagi. Ini menurut Imam Maliki. Kemudian kalau menurut Imam Syafi'i, i'tikaf itu lebih lama dari ruku'. Kalau menurut Imam Syafi'i, i'tikaf itu lebih lama dari ruku'. Kita ruku' subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Ketika kita tambah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, ini kita sudah termasuk i'tikaf. Maka kita yang hadir pada malam hari ini, mulai dari solat isya sampai solat witir nanti, ketika kita di awal telah berniat i'tikaf, maka kita ini sudah mendapatkan pahala i'tikaf menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau kita di Indonesia ini dominan berdasarkan Imam Syafi'i. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian i'tikaf itu harus di dalam masjid. Jadi masjid ini ada 2 macam. Ada masjid jami'. Masjid jami' itu adalah masjid yang di sana dilaksanakan solat Jumat. Dan kemudian ada masjid. Masjid ini adalah masjid yang tidak dilaksanakan solat Jumat. Kalau di tempat kita kenal dengan musola. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi jamaah yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan bertambah rezekinya, amin. Bertambah kesehatannya, amin. Qabul apa yang menjadi hajatnya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid At-Taqwa, wabil khusus segenap pengurus BKM Masjid At-Taqwa dan juga YouTuber FKSMM yang saya hormati, yang saya muliakan, dan insyaallah kita semua senantiasa dalam kerahmatan, dalam perlindungan serta dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada malam hari ini Allah masih berikan berupa kesehatan dan juga nikmat umur kepada kita, sehingga kita dapat sama hadir dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, tepatnya di malam ke-21 Ramadan. Mudah-mudahan kiranya semua yang telah diberikan oleh Allah berupa nikmat kepada kita dapat menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya lewat salawat tersebut insyaallah kita beserta seluruh keluarga kita adalah umat-umatnya yang kelak akan memperoleh limpahan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita telah berada di penghujung Ramadan, yakni di 10 malam terakhir Ramadan.
Maka tentunya di penghujung Ramadan ini di banyak masjid maupun musalla mengadakan yang namanya i'tikaf. Kenapa rata-rata masjid dan musalla di penghujung Ramadan, tepatnya di 10 malam terakhir Ramadan, melaksanakan i'tikaf di masjid? Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu jatuh di 10 malam terakhir Ramadan, yakni di malam-malam ganjil, yakni malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 atau malam 29. Maka berdasarkan inilah umat Islam melaksanakan i'tikaf di penghujung Ramadan, tepatnya di malam-malam ganjil 10 Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya yang dimaksud dengan i'tikaf itu? Jadi kalau pengertian i'tikaf itu adalah berdiam di satu tempat. Berdiam di satu tempat. Kalau dari makna bahasa berdiam di satu tempat, apakah tempat itu baik atau buruk, maka inilah yang dimaksud dengan i'tikaf. Makanya kalau ada suami ibu yang kemudian dia i'tikaf satu malam, le-lean main gaplek, maka kalau dari segi bahasa ini disebut i'tikaf. Nah, tapi kalau dari segi ilmu fikih, i'tikaf itu adalah i'tikaf fil masjid, yaitu berdiam diri di dalam masjid. Ini i'tikaf berdasarkan ilmu fikih. Jadi kalau ilmu bahasa berdiam di suatu tempat, apakah tempat yang baik atau yang buruk, itu sudah dikatakan i'tikaf menurut pengertian bahasa. Jadi kita ambil pengertian ilmu fikih bahwa i'tikaf itu adalah i'tikaf fil masjid, yakni berdiam diri di masjid. Maka i'tikaf itu harus di dalam masjid, tidak bisa di rumah i'tikaf, tidak bisa di rumah. Nah, makanya kita yang hadir pada malam hari ini kita sudah termasuk i'tikaf, manakala tadi di awal masuk ke masjid kita berniat nawaitu i'tikaf fil masjid taqwa lillahi ta'ala. Nah, kita sudah i'tikaf. Pertanyaannya, apakah i'tikaf itu harus 1 hari atau lebih 1 hari atau bisa kurang dari 1 hari? Ini pertanyaan. Maka kalau kita berdasarkan Imam Maliki, pendapat beliau mengatakan i'tikaf itu menghubungkan siang dan malam. Ketika kita mulai i'tikaf jam 6 sore, maka selesai i'tikaf kita itu jam 6 pagi. Ini menurut Imam Maliki. Kemudian kalau menurut Imam Syafi'i, i'tikaf itu lebih lama dari ruku'. Kalau menurut Imam Syafi'i, i'tikaf itu lebih lama dari ruku'. Kita ruku' subhana rabbil azimi wa bihamdihi, subhana rabbil azimi wa bihamdihi, subhana rabbil azimi wa bihamdihi 3 kali. Ketika kita tambah subhana rabbil azimi wa bihamdihi, ini kita sudah termasuk i'tikaf. Maka kita yang hadir pada malam hari ini, mulai dari solat isya sampai solat witir nanti, ketika kita di awal telah berniat i'tikaf, maka kita ini sudah mendapatkan pahala i'tikaf menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau kita di Indonesia ini dominan berdasarkan Imam Syafi'i. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian i'tikaf itu harus di dalam masjid. Jadi masjid ini ada 2 macam. Ada masjid jami.
Masjid jami' itu adalah masjid yang di sana dilaksanakan solat Jumat. Dan kemudian ada masjid. Masjid ini adalah masjid yang tidak dilaksanakan solat Jumat. Kalau di tempat kita kenal dengan musola, langgar, surau. Makanya ketika di daerah Mekah dan Madinah sana, masjid itu hanya ada dua macam, Pak. Masjid jami dan masjid. Kalau di Mekah itu, di daerah Arab sana cuma dua. Masjid jami, masjid yang ada dilaksanakan solat Jumat di masjid itu. Dan yang kedua masjid, tapi tidak dilaksanakan solat Jumat. Tapi kalau di Indonesia ini jadi 7, Pak. 7, 5 tambah 2. Ada Masjid Agung, ada Masjid Raya, ada Masjid Jami, ada Masjid Besar, ada Musolla, ada surau, ada langgar, jadi 7. Jadi ketika tempat ini dilaksanakan solat 5 waktu berjamaah, maka di sini sudah boleh dilaksanakan i'tikaf, walaupun tidak dilaksanakan solat Jumat. Jadi syarat melaksanakan i'tikaf itu harus di dalam masjid. Masjid ini artinya adalah tempat solat, rumah ibadah, tempat solat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika kita beriktikaf, mungkin kita mulai semenjak selesai tadarus Al-Qur'an sampai menjelang sahur. Sedemikian waktu yang begitu lama, amalan apa yang kita lakukan? Jadi kalau menurut para ulama terdahulu, amalan yang kita laksanakan mengisi i'tikaf itu adalah yang pertama membaca Al-Quran. Yang kedua kita melaksanakan solat qiyamul lail, yakni solat tahajud. Terserah berapa rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan kemudian setelah itu kita iringi merenung kita tentang berapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan mulai kita lahir sampai kita saat ini. Kita renungkan di tengah malam, di sepertiga malam itu sudah banyak dosa kita, dosa kepada tetangga, dosa kepada ibu, dosa kepada ayah, dosa kepada istri, dosa kepada anak, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan dosa yang kaitannya dalam berhablum minan nas. Kita renungkan berapa banyak dosa kita yang kaitannya dalam berhablum minallah, maka seketika itu kita meneteskan air mata dan kemudian kita bermunajat, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam i'tikaf yang kita lakukan. Jadi intinya i'tikaf itu adalah untuk memohon, bermunajat kepada Allah, memohon keampunan atas dosa dan kesalahan kita. Jadi manakala kita di malam-malam ganjil itu kebetulan jatuhnya malam Lailatul Qadar, maka apapun yang menjadi hajat kita, apapun yang menjadi doa kita, apapun yang menjadi mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sama halnya satu malam ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kita sama beribadah 83 tahun. Masya Allah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Makanya banyak orang yang berlomba-lomba di penghujung Ramadan beriktikaf dengan harapan apa? Dengan harapan semoga Allah berikan kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut. Maka untuk itu seperti yang telah disampaikan melalui grup WA, di Masjid Babus Salam ada melaksanakan i'tikaf Pak ya. Masjid Baitus Salam, Masjid Al-Huda Asam, terus Masjid At-Taqwa ini juga ada jadwal melaksanakan i'tikaf. Maka bagi kita yang berkesempatan, mungkin yang mempunyai keluangan waktu yang mengakibatkan tidak terganggunya aktivitas di siang harinya besok, silahkan ikut Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Sama-sama kita
merenungkan dosa-dosa kita, baik dosa kepada sesama maupun dosa kepada Allah, sembari kita memohon ampun dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan kita bulan pembersih segala noda dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan Allah, penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka rasanya sangat sayang bila mana Ramadan yang hanya sebulan dalam setahun ini tidak kita manfaatkan sedemikian rupa, karena belum ada jaminan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tahun depan kita bisa bertemu di malam-malam Ramadan seperti ini. Fa ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, kata Allah. Apabila telah sampai ajal kepada seorang hamba yang telah aku tentukan, kata Allah, la yastakhiruna sa'ah, maka tidak ada satupun makhluk di kehidupan dunia ini yang bisa mempercepat kematian tersebut walau sesaat, atau sebaliknya, kata Allah, tidak akan ada manusia yang mampu memperlambat kematian tersebut, menunda ajal tersebut walaupun sesaat, kata Allah. Kita tidak tahu umur kita. Orang mati, orang meninggal bukan dikarenakan sakit, bukan dikarenakan sudah tua, bukan dikarenakan sudah lanjut usia. Bahkan orang meninggal itu masih di dalam kandungan ibu, calon bayi pun dipanggil Allah. Bayi juga dipanggil Allah, remaja dipanggil Allah, dewasa dipanggil Allah. Jadi jangan kita berpikir saya kan masih muda, panjang perjalanan hidup, belum tentu. Saya kan sehat, insya Allah masih bisa beribadah di masa-masa yang akan datang, belum tahu Pak. Bisa jadi kita bisa merasakan selama ini yang malamnya kita bercanda gurau, bercerita, gelak tawa, namun esok hari, di subuh hari kita dengar tua masjid ada pengumuman kalau dia sudah meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita memanfaatkan Ramadan ini untuk memperbanyak amal soleh dan amal kebaikan. Mari kita jadikan Ramadan ini, mungkin ini adalah Ramadan kita yang terakhir, sehingga kita benar-benar memanfaatkannya untuk beramal soleh sebagai bekal kita tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, keberkahan umur kepada kita, dan kemudian Allah jadikan kita hambanya yang istiqamah, taat kepadanya dan taat kepada Rasul. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.